Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1728 hari Renungan Pagi di mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Dan sekarang ini kita sudah ada di kitab Keluaran pasal 25 ayat 1 sampai ayat 9. Di bawah perikop petunjuk untuk mendirikan kemah suci mengenai persembahan khusus. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopas, dan permata tatahan untuk baju efod, dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan berfirman kepada Musa mengenai persembahan khusus yang umat Tuhan harus berikan, sumbangkan untuk membangun kemah suci atau tempat kudus, supaya Tuhan tinggal diam di tengah-tengah umat Tuhan. Dalam konteks sekarang ini, kemah suci itu atau tempat kudus itu, kalau konteks sekarang ini adalah gedung gereja Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Haleluya. Dengar baik. Ini adalah perkataan Tuhan. Jadi bukan perkataan Musa atau perkataan pendeta, tapi ini murni perkataan Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada umat Tuhan. Haleluya. Perhatikan ayat 2 dan ayat 3. Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga, dan seterusnya. Saudara baca ayat selanjutnya. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan memerintahkan Musa
untuk menyampaikan, untuk meneruskan firman ini yang adalah perkataan Tuhan kepada umat Tuhan, bahwa mereka umat Tuhan harus memberikan persembahan khusus kepada Tuhan untuk membangun tempat kudus yang pada konteks saat itu membangun kemah suci. Haleluya. Pertanyaannya sekarang, kenapa kemah suci bukan bangunan permanen? Kenapa kemah bukan bangunan permanen? Karena konteks pada saat itu bangsa Israel harus berpindah-pindah tempat. Mereka masih dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Makanya tempat kudus saat itu masih dibuat seperti kemah, supaya mudah dibongkar pasang, agar gampang dibawa kemanapun Israel pergi. Amin. Tapi ketika Israel sudah tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, tempat kudus Tuhan tidak lagi berbentuk kemah, tapi dibuat secara permanen, yaitu bait suci. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, kemah suci dan perlengkapan yang ada di dalamnya itu haruslah dari persembahan khusus dari jemaat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan kata haruslah di sana. Itu menunjuk kepada satu kewajiban, tidak boleh tidak. Artinya semua jemaat atau umat Tuhan pada saat itu harus berpartisipasi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam zaman sekarang ini berarti semua jemaat harus mengambil bagian untuk membangun rumah Tuhan. Itu adalah kewajiban jemaat. Amin. Perhatikan sekali lagi ayat 2 dan ayat 3. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita dapat menangkap pesan bahwa untuk membangun kemah suci, tempat kudus di mana Tuhan tinggal, yang pertama kita belajar, itu adalah kewajiban dari seluruh umat Tuhan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, membangun rumah Tuhan bukan kewajiban pendeta saja, bukan kewajiban majelis saja, tetapi semua. Amin. Semua jemaat harus mengambil bagian ini. Ini satu keharusan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berarti karena gereja kami yang saya layani, Tuhan percayakan kepada saya, sedang bergumul untuk membeli tanah dan membangun rumah Tuhan, terus saya mengupas bagian firman Tuhan ini. Tidak. Saya mau bicara apa adanya. Apa yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita, ya kita bicara apa adanya di sana. Saudara dengar baik, membangun rumah Tuhan itu kewajiban dari umat Tuhan yang ada di dalam gereja itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin kalau hanya pendeta yang berjuang atau hanya panitia, saudara yang dikasihi Tuhan, itu tidak akan berjalan lancar. Tapi kalau semua jemaat memiliki hati, terdorong hatinya untuk bersama-sama, bergandengan tangan untuk membangun rumah Tuhan, wah itu pasti ada percepatan di sana. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja yang saudara bergereja itu kan bukan milik pendeta, tetapi milik Tuhan. Amin. Milik jemaat. Mari kita mau sama-sama membangun rumah Tuhan di sana, di mana saudara dipercaya untuk dilayani dan melayani. Saudara punya kewajiban untuk membangun tempat kudus Tuhan, yaitu gereja Tuhan, di mana saudara bergereja, berjemaat. Haleluya. Yang kedua saudara, jemaat Tuhan harus memberi persembahan khusus. Saudara yang dikasihi Tuhan,
semua jemaat Tuhan rindukan, inginkan untuk berpartisipasi dalam pemberian persembahan khusus untuk pembangunan kemah suci atau gereja di mana saudara berjemaat. Mungkin di sana sedang ada pembangunan. Saudara harus mengambil bagian di sana dengan memberikan persembahan khusus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya persembahan khusus ini berbeda dengan persembahan biasa, di mana kita datang beribadah di hari-hari tertentu dan di hari Minggu kita memberi persembahan yang ala kadarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, persembahan khusus ini berbeda dengan itu. Saudara perhatikan, yang Tuhan tuntut kepada jemaat Tuhan, umat Tuhan, mereka memberikan persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka. Perhatikan, emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopas dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Haleluya. Sudah perhatikan, pada saat itu barang mahal semua, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau sampaikan kepada umat Tuhan bahwa apa yang mereka miliki itu semua pemberian Tuhan. Saudara ingat waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka nggak punya apa-apa, mereka hanya budak. Dan Tuhan menggerakkan hati orang-orang Mesir untuk memberikan pemberian kepada mereka. Apa yang orang Israel minta, mereka harus berikan. Jadi apa yang mereka miliki sekarang itu bukan milik mereka. Itu pemberian Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sekarang Tuhan minta kepada umat Tuhan Israel, itu semua milik Tuhan. Makanya Tuhan minta untuk membangun kemah suci itu harus dari bahan-bahan yang terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap pesan yang luar biasa. Saudara dan saya, kita harus memberikan persembahan khusus buat Tuhan yang paling terbaik. Amin. Karena apa yang kita miliki saat ini, itu semua pemberian Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan sedang menguji mereka. Di saat mereka memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk pembangunan kemah suci, Tuhan akan memberkati mereka yang terdorong hatinya memberikan persembahan khusus. Tuhan berkati dengan luar biasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba saudara perhatikan orang-orang yang membantu untuk pembangunan rumah Tuhan. Coba saudara lihat kehidupan mereka. Mereka diberkati dengan luar biasa. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memberikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita tabur lagi untuk pekerjaan Tuhan, untuk pembangunan rumah Tuhan. Wah, pasti Tuhan berkati saudara dengan luar biasa. Amin. Tapi ketika kita menahan, padahal Tuhan sudah menggerakkan hati kita untuk memberi, saudara, tapi kita mengeraskan hati, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan dapat berkat. Kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu bagaimana Mesir menerima semua 10 tulah. Karena apa? Kekerasan hati dari Firaun. Ketika kita mengeraskan hati kita, seharusnya Tuhan gerakan kita untuk memberi, tapi kita mengeraskan hati, saudara akan mengalami apa yang Mesir alami. Saudara, saya tidak akan menakut-nakuti saudara, tidak. Tapi itulah yang terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau memberi dengan
dorongan hati artinya dengan hati yang tulus, yang benar-benar tergerak untuk memberi, untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, perhatikan. Persembahan yang diberikan umat Tuhan itu haruslah yang paling terbaik. Saya perhatikan di sana mereka mempersembahkan emas, perak, tembaga, dan barang-barang mahal, saudara. Mereka persembahkan untuk menjadi apa? Menjadi perabot di kemah suci untuk pembangunan kemah suci. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita menabur untuk pekerjaan Tuhan, saudara pasti diberkati. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berikan yang paling terbaik buat Tuhan. Haleluya. Pertanyaannya, kenapa umat Tuhan harus membuat kemah suci? Karena itu adalah permintaan dari Tuhan Allah itu sendiri. Perhatikan ayat 8 dan ayat 9. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Tuhan serius dengan apa yang Tuhan firmankan. Amin. Tuhan mau umat Tuhan membangun tempat kudus agar Tuhan bisa tinggal diam di tengah-tengah umat Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Tuhan mau umat Tuhan, ya gereja Tuhan, saudara semua jemaat Tuhan, membangun tempat kudus. Kalau di gereja saudara sedang membangun, saudara, Tuhan mau saudara mengambil bagian di sana. Karena membangun rumah Tuhan itu kewajiban kita. Amin. Umat Tuhan, gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Jadi saudara wajib untuk mengambil bagian di sana. Supaya apa? Saudara diberkati. Amin. Yang kedua, Tuhan mau umat Tuhan memberikan persembahan khusus buat pembangunan kemah suci. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dimaksudkan persembahan khusus ini berbeda dengan persembahan-persembahan biasa. Makanya coba saudara perhatikan. Yang Tuhan minta supaya mereka memberikan persembahan khusus itu emas, perak, tembaga, dan seterusnya. Itu semua barang-barang mahal, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau mengajarkan kepada mereka untuk memberikan sesuatu hal yang mungkin mereka senangi, sayangi, saudara. Untuk Tuhan harus mereka persembahkan sebagai tanda mereka lebih cinta Tuhan daripada cinta harta. Kalau saudara lebih mencintai harta, ya tentunya berat untuk saudara lepaskan persembahan, betul? Saya percaya saudara, ketika saudara memberikan untuk gereja Tuhan menjadi persembahan khusus, oh Tuhan akan ganti berlipat-lipat kali ganda. Amin. Haleluya. Yang ketiga kita belajar, Tuhan mau kita memberikan yang paling terbaik buat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya katakan, kalau untuk Tuhan, kita harus memberi yang paling terbaik dari kita. Jangan yang biasa-biasa, harus yang luar biasa untuk Tuhan. Amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan jadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati. Kalau ada rumah tangga yang saat ini sedang ada persoalan, Tuhan pulihkan keluarga mereka. Hamba berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan berkati mereka yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh maupun kelemahan rohani. Tuhan memberikan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan.
mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai hidup mereka selalu. Hamba berdoa, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.